Siapa diri kita dan dari mana diri kita adalah identitas yang akan menuntun untuk selalu berada di jalannya. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter. Kali ini akan membahas lebih dalam tentang Soimah, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Soimah Pancawati adalah seorang penyanyi dan pembawa acara yang ahli dalam bidang kesenian Jawa. Saat ini ia aktif sebagai dewan juri di berbagai acara di stasiun TV. Selain itu, dirinya juga adalah salah satu pemilik dari Pendopo Tulungo yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Bakat seni yang mengalir dalam diri Soimah semakin berkembang berkat bibinya, yaitu Ngantini, yang adalah istri dari kerabat Padepokan Tari Bagong Kusudiarjo, yang selalu menyarankan Soimah untuk bergaul dengan berbagai komunitas seni. Dalam kemampuannya dalam bernyanyi, karir Soimah sebagai sinden semakin melambung ketika dirinya bergabung dengan Jogja Hip Hop Foundation. Bersama komunitas seni tersebut, Soimah menjalani tur dunia untuk yang pertama kalinya. Dari situlah karir Soimah semakin melambung terutama di dunia pertelevisian. Kepedulian dan kecintaannya terhadap seni semakin tertuang ketika ia aktif sebagai juri di berbagai kompetisi pencarian bakat. Komentar Soimah yang jujur namun pedas terhadap tiap peserta yang tampil justru selalu menjadi acuan dalam melahirkan talenta-talenta baru di berbagai kompetisi tersebut. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, kali ini kita membahas salah satu seniman Indonesia yang jelas. Iya, yang jelas. Ya. Seniman yang jelas. Seniman Indonesia yang jelas. Menurut lo, kalau membahas Soimah, yang paling ketika ngeliat Soimah pertama kali, yang paling dominan apa? Pertama tegas. Yang kedua seniman. Oke. Jadi kalau seniman tuh apapun tampilannya, bagaimanapun keadaannya, terlihat seorang seniman. Jadi tidak perlu dilabelin aku seniman gitu. Aku tidak perlu. Kalau orang darahnya seni itu ya terlihat. Di situasi apapun. Udah kelihatan. Seniman. Ciri pertama seorang seniman itu satu, dimanapun dia berada menghibur. Dimanapun kapanpun. Dimanapun dan kapanpun menghibur dia tuh, menghibur. Gerak-geriknya tuh menghibur orang. Entah diamnya dia, bicaranya dia, tampilannya dia. Apapun itu, pokoknya menghibur orang. Senang aja orang. Dan seniman sejati itu, jadi bagi banyak orang yang disebut seniman sejati itu seumur hidupnya kerja di bidang seni. Nah, itu kan banyak orang. Ya, tapi menurut lo seniman sejati itu yang tidak terlihat kepribadian aslinya. Yang tidak terlihat apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Sama sekali tidak terlihat. Itulah seniman sejati. Taunya orang ngeliat dia senang aja. Pokoknya di depan orang banyak nangisnya dia, orang ngeliatnya tuh ngelucu. Sedihnya dia lelucon. Pokoknya seniman sejati itu tidak terlihat sama sekali kesedihannya di dalam hidup seperti kebanyakan orang. Itulah seniman sejati. Orang ngelihat dia senang aja. Dia dalam posisi tidak ada duit,
Nggak bisa orang percaya. Mm-mm. Pokoknya senang aja, senang, Pokoknya kondisi apapun senang. kelihatan senang. Jadi Ya, kalau seorang seniman akhirnya cerita tentang keluh kesah hidupnya, lebih banyak yang nggak percaya iya. ya. Kayak Kalau seniman sejati iya, ya. iya, itu seniman sejati itu. Nah, bagi seorang seniman kayak Soimah ini, apa sih yang paling jadi tugas berat gitu untuk hidup seorang seniman? Menjaga seni itu sendiri untuk tetap terlihat sebagai seniman. Oke. Itu tanggung jawab paling berat, menjaga seni itu sendiri. Dan apapun yang dia perbuat di ruang lingkup seni itu, jangan hilang keseniannya tuh. Keren bahasanya. Ya iyalah. Jadi bagi seorang seniman itu apapun yang dia lakukan itu jangan hilang keseniannya tuh. Gitu. Dan segala hal tentang dia itu nyambungnya ke seni. Bikin rumah, terlihat keseniannya, nyanyi, gitu. Dan itu paling berat. Banyak sekali seniman yang tidak terlihat seperti seniman. Berarti dia bukan seniman. Bukan seniman Dia sejati berkesenian. ya. Oke. Nah itu. Berkesenian berarti sebenarnya tidak di situ, cuma pingin. Tapi kalau seniman itu tidak berkesenian, apapun tentang dirinya itu seni. Nah itu. Untung tak didengar Rocky Gerung itu. Ujung-ujungnya dibahas dengan filsafat kan. Aku bingung orang filsafat. Muter-muter. Jadi apapun tentang dirinya, seni. Jadi sekali lagi aku ucapkan, kalau seorang seniman tidak terlihat sebagai seniman, berarti dia berkesenian. Berkesenian. Bisa suatu saat hilang. Oh, berkesenian. Pada akhirnya memilih bidang seni. Iya, Gitu. iya memilih berkesenian. Tapi kalau orang yang seniman sejati itu tidak berkesenian, tidak memilih, diantarkan ke sana. Tidak bisa jauh dari itu. Nah, itu. Jadi kalau mau jelas, seniman itu bukan pilihan. Seniman itu takdir. Jadi bukan salah satu yang bisa dipilih seniman itu. Sebenarnya. Ditentukan. Iya ditentukan karena kesenian itu pada akhirnya kepada kebesaran Tuhan. Kayak Soimah ini, walau begitu sangat paham menurutku tentang berketuhanan. Ya, kan sudah kubilang tadi dari awal, seniman sejati itu adalah orang yang tidak terlihat aslinya. Dia seperti apa? Tidak akan pernah terlihat dia sendiri. Kecuali orang terdekat atau dirinya sendiri. Atau Tuhannya. Orang terdekatnya juga belum tentu. Ujung-ujungnya pasti ada jalan keluarnya. Gitu. Itu seniman. Jadi kegagalan total seorang seniman ketika dia tidak terlihat seperti seniman. Dan apapun yang dia pakai, enak aja ngeliatnya. Nih seorang seniman sejati itu ya, ada acara pesta, acara misalkan HUT RI, ada banyak penyanyi. Begitu dia datang heboh, baru datang belum nyanyi. Nah, itu seniman.
Dan itu sekali lagi seniman itu bukan pekerjaan yang dipilih, bukan yang bisa dipilih sebenarnya. Takdir itu tuh.